Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Pagi, Pagi, Pak. Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Semua mau buka ini ya. Bapak Anak-anak. sehat, Pak. Aduh, cuaca dingin di sini. Cuaca kita kan hujan ini. Oh iya, Pak. Iya, Hujan. Jadi kita di kelas Semangat, Pak. Ya, semangat. Sepertinya udah sarapan semua ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak. 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 Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kemarin Bapak udah kirim ke grup materi yang akan kita laksanakan. Nah, apakah kalian sudah melihatnya? Apakah udah dibuka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, coba Sudah, Dede Pak. Sembiring, coba apa itu materi kita hari ini? Tidurnya dia itu, Pak. Tadi malam itu nggak dibukanya itu, Pak. Itulah kan. Dilihatlah WA grup kita, materi kita hari ini. Coba Muhammad Aris, apa materi kita hari ini? Belum nyampe tadi, Pak. Oh, berarti ya sinyal kalian mungkin agak-agak ini ya, agak Terganggu, ya. Pak. Materi kita hari ini adalah materi bola voli. Nah, kita fokusnya di passing atas. Nah, karena kita masih suasana 17 Agustus, untuk menemukan rasa nasionalisme kita, coba kita nyanyikan dulu lagu kemerdekaan kita. Coba, siapa yang bisa memimpinnya? Triwan, Pak. Nah, coba Entriwan pimpin kelas kita ini untuk menyanyikan lagu kemerdekaan kita. Ayo coba. Baik, Pak. Teman-teman semua, marilah kita bernyanyi. 17 Agustus tahun 45. 1, 2, ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Kali mereka tetap merdeka. Saya masih di udara. Kita tetap setia Indonesia. Kita tetap setia membela Nggak apa orang itu, Pak. Iya, nggak semangat ini. Semangat ini, Pak. Nggak sarapan kayaknya tadi pagi nih. Sarapan, Pak. Ya udahlah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba Bapak absen dulu satu-satu ya. Apakah udah hadir semua atau belum? Muhammad Ripai, Saya, Pak. Edi Putra Jani Damanik, Hadir, Pak. Fitri Susanti, Hadir, Pak. Irsan Surya Mumte, Hadir, Pak. Muhammad Denirus Sembiring, Hadir, Pak. Gunawan, Hadir, Pak. Daniel Pangabean, Siap. Hadir, Pak. Wasudarman, Hadir, Pak. Entriwan Lumpan Gaul, saya, Pak. ya Muhammad Aris Hadi Sopyan. Hadir, Pak. Sepertinya kita ada yang hilang satu orang ini. Kemana ini? Siapa yang nggak hadir di sini? Ketua kelas Daniel. Siapa yang nggak hadir? Hendrikus. Bukan hilang, Pak, tapi Jadi izin tadi, Pak. Mungkin Oh, dipanggil gitu ya. Ibu Sinaga, Pak. oh gitu ya. Masuk BK pula dia itu. Nggak tahu, Pak, tapi dipanggil tadi. Mungkin rasa, Pak, iya, karena banyak masalahnya itu, Pak. Aduh, memang nggak berubah-berubah juga si Hendrikus ini ya. Selalu kena panggilan. Udah kena berapa SP dia itu? Tadi alasannya Baik. mencret dia, Pak. Sama Oh, aku, Pak. mencret.
Iya. Beda-beda alasannya ya. Di hari Iya. pula dia ya. Musim durian kerasa di kampungnya itu, dikirimi dia ke durian. Dah, baik. Sebelum kita memulai, sebelum Bapak screen materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Coba Ketua Kelas Daniel Pengabdian pimpin doa. Siap, Pak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita yang dibawakan oleh Pak Aswar Juri, kita berdoa, kita serahkan kegiatan kita hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Amin. Berdoa selesai. Udah, Baik. Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Ketua Kelas yang telah memimpin kita untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Baik. Bapak di sini akan mencoba share screen materi pembelajaran kita hari ini. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Udah, Pak. Pak. Bentar. Maaf, keluar lagi. Ntar Bapak coba lagi. Udah ini. Sudah? Udah, Pak. Nah, baik. Materi kita hari ini adalah materi bola voli yang akan kita khususkan di passing atas. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah melalui bimbingan guru, peserta didik menunjukkan sikap yang religius sebelum dan sesudah melakukan aktivitas permainan bola voli. Nah, tadi kita sudah melaksanakan aktivitas religius yang pertama yaitu berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Dan kemudian tujuan kedua adalah peserta didik dapat merancang dan mempraktikkan sikap awal pelaksanaan, sikap akhir, awal pelaksanaan dan akhir passing atas dengan baik dan benar. Nah, bagaimana yang disebut sikap awal yang baik dan benar itu nanti kita jelaskan. Kalian harus paham bagaimana cara melaksanakan sikap awal passing atas dan bagaimana pelaksanaan dan juga akhir. Kemudian Pak. dapat ya. Itu si Generius. Ribut kali dia, Pak. Nggak dengar aku, Pak. Aduh, Generius, coba jangan suka-suka cerita di dalam kelas. Nanti yang lain terganggu itu. Sudah, Generius? Baik, Bapak lanjutkan lagi. Kemudian dapat bekerja sama dan bersungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bekerja sama dalam artian tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di lapangan, dan juga di kehidupan sehari-hari kita harus saling bekerja sama. Ya, lanjut di pendahuluan. Bola voli. Siapa yang dapat membaca ini? Siapa yang bisa membaca? Coba. Entriwan, baca dulu, kelihatan. Iya, Pak. Coba baca. Bola voli merupakan suatu permainan yang dimainkan oleh dua tim secara berlawanan. Bermain bola voli membutuhkan kerjasama tim dan cara bermain yang tepat di lapangan. Salah satunya cara passing atas dalam bola voli. Menurut Aib Syaifuddin dan Muhadi tahun 1991, halaman 183, permainan bola voli dimainkan oleh dua regu, masing-masing regu terdiri atas 6 orang pemain. Setiap regu berusaha untuk dapat memukul dan menjatuhkan bola ke dalam lapangan, melewati di atas net dan mencegah pihak lawan dapat memukul dan menjatuhkan bola ke dalam lapangan. Dapat. Nah, baik. Tentunya kalian sebelumnya waktu di SMP sudah mengetahui apa itu namanya bola voli. Sudah? Sudah, Pak. Sudah belajar kan?
Nah, Sudah sudah Pak pernah Derajat. sudah pernah memainkan bola voli? Sudah, Pak. Sudah Pak, tapi Sudah, udah Pak. plastik Pak. Bola plastik. Aduh, berarti di Iya sekolah Pak. di sekolah kalian belum ini ya, belum ada bolanya. Nanti bisa dipinjam sama Bapak ya, Nak. Iya Nah, Pak. ya. Nah, sedikit Bapak ceritakan sejarah dari bola voli ini. Nah, permainan bola voli pertama kali ditemukan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Nah, permainan bola voli ini diciptakan oleh William George Morgan. Dia adalah seorang guru pendidikan jasmani dan terinspirasi dari permainan bola basket. Nah, itulah dia sejarah singkatnya. Seorang guru jasmani yang ketika melihat permainan bola basket, terinspirasilah dia untuk membuat suatu cabang olahraga, di mana cabang olahraga itu pertama kali diberi nama mintonette. Nah, kemudian berubahlah dia menjadi bola voli. Itulah dia sejarah singkat dari permainan bola voli. Nah, lanjut. Tentang fokus kita adalah passing atas. Pengertian passing atas. Coba Fitri baca apa ini yang disebutkan passing atas. Baik Pak, passing atas atau pengoperan bola dalam bola voli adalah usaha untuk memindahkan bola dengan suatu cara tertentu di dalam wilayah permainan tim sendiri. Bisa lewat atas maupun bawah. Ya, baik. Nah, selain passing atas ini termasuk teknik dasar. Nah, selain dari passing atas, coba sebutkan apa-apa saja teknik yang ada dalam permainan bola voli. Coba siapa dulu yang bisa? Apa? Coba salah satunya. Saya Pak, Ya, Fitri. passing Pak, Ya, smash, service. ya. Nah, passing pun terbagi dua. Nah, coba passing apa aja? Siapa yang bisa? Passing bawah, passing atas, Pak. Ya, begitu juga dengan servis, terbagi juga lagi, terbagi dua. Ada yang tahu? Servis atas, servis bawah. Ya, Pak. ya betul. Wah Sudarman, betul sekali jawabannya, bagus. Kelihatan ini yang sering main voli ini. Coba, nah, kemudian selanjutnya itu pengertian passing atas. Passing atas adalah pengoperan yang dilakukan dengan dua tangan terbuka di atas kepala di dalam permainan bola voli. Dan passing atas dilakukan melalui persentuhan bola dengan ujung jari tangan ketika bola datang setinggi bahu atau lebih. Passing atas umumnya dilakukan saat membangun serangan, tepatnya dengan memberikan bola kepada spiker atau smasher. Maka dari itu bola harus diterima alias berada di dalam posisi optimal, dipukul untuk menyerang. Nah, apabila passing bawah, passing bawah itu gunanya adalah dasar, bisa juga dalam awalan kita dalam untuk penyerangan, dan passing atas digunakan untuk membangun. Coba kalian apakah pernah berlatih passing atas di sekolah sebelum ini? Pernah, Pak. Pernah Pak. Coba, kayak mana Pernah. caranya itu? Coba bisa dijelaskan sedikit? Gini, Pak, gini. Ya. Nah, gimana lagi? Begini Daniel Ini Pak. dia, Pak. Tangan Tolak ke atas dia, Pak. Ya, ditolak, didorong. Nanti Bapak jelaskan lagi kayak mana cara-caranya itu. Nah, kemudian ini dia cara passing atas dalam bola voli. Yang pertama itu berdiri dengan kedua kaki dibuka dengan selebar bahu. Sama halnya dengan passing bawah, teknik-tekniknya. Dan kemudian kedua lutut direndahkan sampai berat tubuh atlet bertumpu, atlet atau siswa, tumpu pada ujung kaki depan. Kemudian angkat tangan ke atas, posisikan lengan di depan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari direnggangkan. Berikutnya bentuk jari-jari seperti membangkuk di atas atlet. Dia tidak boleh rapat ya, harus ada istilahnya jarak.
Nah, kemudian arahkan pandangan ke bola. Nah, perhatikan gambar di sini. Coba perhatikan gambar apa yang dapat kalian lihat dan pahami di sini. Coba 10 menit Bapak kasih waktu untuk memahami dan melihat, mencermati gambar yang di sini. Ya, silakan. Sudah? Sudah, anak-anak? Belum, Sudah, Pak. Pak. Bentar lagi, Belum. Pak. Bentar lagi Ya, Pak, bentar Pak. lagi. Ya, lanjut lagi. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. coba siapa yang berani atau yang bisa? Apa yang dapat dilihat di situ? Saya, Pak, Daniel. Ya, Daniel. Yang saya lihat, Pak, dari pergerakan pertama, kedua, ketiga itu pada saat melakukan passing, dari tangan dibengkokkan sampai tangan diluruskan, Pak. Ya, betul. Ya, di sini kita lihat gambar gerakan pertama itu pas saat menerima bola, kemudian mendorong, dibengkokkan seperti yang dibilang Daniel, lalu didorong. Nah, kemudian apa lagi? Siapa lagi? Entry one, Pak. Ya, entry one. Ya, saya juga di sini melihat yang pertama kakinya yang ditekuk lututnya, kemudian agak naik sedikit, lalu melenting, Pak. Ya, begitulah tahapannya. Ketika bola sudah menyentuh tangan, lutut ditekuk, kemudian didorong, dan kemudian melenting, mendorong bola. Siapa lagi? Ada lagi yang bisa? Saya, Pak. Ya, Gunawan, apa itu? Yang saya lihat ini di gambar ini, Pak. Ini proses teknik pelaksanaan passing atas, Pak. Dari awal sampai gerakan mendorong bola sampai di gerakan akhirnya, hasil passing atasnya. Di situ saya lihat, Pak. Ya, benar. Inilah dia tahapan dari passing atas itu. Nah, ada lagi atau tidak? Nah, di sini apakah kalian tidak melihat cara pegangan bola? Nah, ini yang ada jari-jarinya ini, tangannya sama bola. Lihat? Lihat, Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Nah, Pak. Lihat. coba jelaskan dulu, gimana itu cara pegangannya itu? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, coba Daniel. Bentuk bolanya itu menyerupai besarnya bola atau membentuk seperti mangkok dia, Pak. Jadi jari telunjuk sama ibu jari keduanya itu saya akan membentuk lingkaran, Pak. Ya, Itu, Pak, benar. yang saya lihat, Pak. Ya, bagus. Daniel mencermati dia ya. Nah, posisi tangan itu seperti ini, seperti mangkok. Tidak boleh rapat. Karena kalau rapat itu udah menjadi kesalahan dalam melakukan passing atas. Coba semua tangannya ditaruh ke depan dulu. Membuat posisi passing atas. Nah, coba. Nah, jangan seperti ini ya. Nanti beda lagi tuh kalau ini deskripsinya. Nah, Beda ya, Pak. ya, beda. Inilah lain lagi. Nanti kita jelaskan kalau yang ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah dia modelnya. Lalu ketika bola disentuh, ketika bola sudah sampai di tangan, doronglah tangan ini ke atas. Nah, gini. Kita buat secara perlahan dulu. Ya. Nah, itu dia. Nah, seperti itulah cara passing dalam permainan bola voli. Passing atas. Kemudian ada di sini Bapak tautkan foto gambar lagi ini. Nah,
Gambar yang Bapak tampilkan di slide ini tepatnya pas pada saat pertandingan. Kalau tadi pada saat melakukan. Nah, coba perhatikan tahapan-tahapan yang Bapak berikan ini. Perhatikan dan bahas. Nanti Bapak bagi kelompoknya dulu. Bentar ya, Bapak bagi kelompoknya. Nah, di sini ada pembagian kelompok Bapak buat. Bentar, ini kelompok 3 tidak ada nih. Nah, pembagian kelompok pertama itu ada Entriwan, Wasudarman, Irsan, Muhammad Haris. Kelompok kedua Daniel, Edi Putra, Hendrikus, Jenerius. Kelompok 3 Muhammad Ripai, Fitri dan Gunawan. Nah, nanti setiap masing-masing kelompok memperhatikan gambar yang Bapak buat lalu dijelaskan, dipresentasikan. Ataukah dia ketua kelompok atau perwakilan kelompok. Nah, coba perhatikan gambar di mana passing atas. Pak, ini passing ini kelihatannya Bapak buat pas pada saat pertandingan. Kalau tadi pada saat latihan ya. Coba perhatikan gambarnya. Silahkan dipahami. Nanti masing-masing kelompok menjelaskan. Silakan. Sudah? Belum Pak, bentar lagi Pak. 1 menit lagi, Pak. Ya. Apa ada yang sudah bisa kelompoknya? Sudah, Pak. Ya, coba kelompok berapa itu? Jelaskan, coba. Lupa saya kelompoknya, Pak. Kelompok 1 Apa kayaknya, ya? Pak. Kelompok 3, Pak. Irsan Kelompok kelompok satu, 1, ada Entriwan, Wasudarman, dan Muhammad Aris. Coba siapa ketua kelompoknya? Jelaskan dulu. Ketua kelompoknya Apa yang Haris, Pak. Cuma Ya, saya Haris, disuruhnya coba. ngomong, Pak. Jangan Ah. lempar-lemparan. Berani. Seperti yang tadi Bapak jelaskan di depan. Harus berani. Baik dia Nggak apa-apa berani kalau bersuara. saya yang menyampaikan kan, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah. Irsan aja Pak. Oh iya, iya. Oke, Irsan coba. Nah, jadi ya Pak, yang saya lihat kan Pak, pertama itu posisi tubuhnya itu jongkok dengan kedua tangannya berada di bawah. Kemudian saat akan melakukan passing, tangannya itu mulai diangkat ke depan wajah ataupun muka, menunggu bola untuk datang. Kemudian ketika bola datang di depan muka, saat bola sudah terkena tangan, tangan mulai mendorong ke atas, kemudian lutut juga mengangkat ataupun mendorong tubuh untuk ke atas sehingga terjadi lompatan dan bola juga sudah ditolak ke atas, Pak. Itu yang saya lihat, Pak. Ya, benar sekali penjelasan dari kelompok 1. Benar kan, Pak? Pengamatannya. Benar, benar. Nah, kelompok yang lain kayak mana? Apakah sama atau berbeda pengamatannya dengan kelompok 1? Saya Pak, kelompok 2. Ya, Daniel, coba. Ya, dari kelompok 2 dari hasil kerja kelompok kami Pak tadi, itu di gambar pertama ini adalah gambar siap ya, siap untuk menerima datangnya bola. Baru gambar yang kedua dia mulai melangkah dan mengangkat lengannya dan pandangan itu mengarah datangnya bola. Langkah ketiga dilangkah lagi dengan kaki kiri ke belakang sampai gambar keempat melangkah lagi. Nah, di apa yang kelima, gambar yang kelima
dia sudah siap dan tangan sudah di depan wajah membentuk mangkok tangannya sebesar bola. Yang keenam, bola sudah mendekati dan posisi badan sudah diangkat. Dan ketujuh itulah perkenaan bola dengan tangan sesuai dengan bentuk yang dibentuk tadi. Dan kedelapan itu adalah operan bola atau passing bola. Bola sudah dipasing dari tangan. Dan gambar yang ke-9 itu adalah gerakan akhir atau gerakan polotro untuk menyeimbangkan hasil dari gerakan yang tadi. Itu dari kelompok kami, Pak. Terima kasih, Pak. Itu semua dari kerja kelompok yang kami Bagus. buat. Terima kasih, Dari Pak. kelompok 2, ya. Kelompok 2 menjelaskan tahap per tahap ketika tahap pertama sampai tahap datangnya bola. Ketika bola datang, tangan sudah harus di wajah untuk menyambut bola datang. Kemudian ketika perkenaan bola sudah menyentuh tangan, tahap berikutnya adalah mendorong bola atau memasing ke atas. Di sini bisa jadi posisi bola untuk mengumpan atau melewatkan dari net. Nah, posisi 9, pandangan tetap ke arah bola, terjadilah dia ini gerakan flotronya. Itulah penjelasan dari kelompok 2 ya tadi. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada kelompok 3 Iya, yang Pak, bisa kelompok 3 menjelaskan? tadi. Kelompok 3 tadi ribut kali, Pak. Aduh. Cobalah Pak Gunawan. Kelompok 3 ada Muhammad Ripai, Fitri, dan Gunawan. Cemana kelompok 3? Ada penjelasan tentang teknik passing yang Bapak jelaskan di sini, gambarnya. Iya, saya coba dulu, Pak. Mau jelaskan ini, Pak, tahapan-tahapan ini ya, Pak. Ini Ya, silakan. ketuanya Pak Ripai tadi ini. Jadi sikap yang poin 1 ini dia sikap awal posisi untuk menerima bola, untuk melakukan posisi passing ini, passing atas. Kemudian tahap awalnya dia sudah melakukan gerakan, melangkah dia ke belakang untuk ancang-ancang siap sambil memperhatikan fokus ke bola. Kemudian tahap yang ketiga, ini posisinya sudah mulai beranjak melangkah sampai posisi yang kira-kira pas untuk melakukan passing atasnya, untuk melihat posisi bola dengan fokus. Sampai posisi tahap yang keempat ini masih juga fokus untuk melakukan gerakan passing atasnya sampai gerakan tangannya sudah mulai hampir mendekati bola dengan tangan. Sampai dengan yang kelima, posisi sudah ancang-ancang untuk melakukan passingnya, passing atas. Baru kemudian yang 6, ini mungkin agak mau diumpan lah ini, passing atasnya diarahkan ke lawan atau diarahkan ke lawan melewati net atau diumpan sama kawannya untuk melakukan mungkin bola. Biasanya kalau passing ini kan umpan ini kan bola kedua ini kalau main poli ini. Ya, Mau dilakukan smash sama kawannya. Baru yang ketujuh udah perkenaan bola, udah diancang dia mau diarahkan ke speaker mungkin ini. Baru dilakukan tahap ke-8-nya sampai bola itu diarahkan sebagus mungkin supaya hasil pukulan spek itu nanti mungkin sempurna. Dan tahap yang ke-9 itu gerakan akhirnya. Itu Pak dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, penjelasan dari kelompok 3 sangat bagus. Di sini katakan tahap dan passing ini adalah memang benar, passing atas itu idealnya adalah untuk membangun serangan. Ya. Nah, ketiga kelompok kalian sudah menjelaskan walaupun berbeda-beda namun tujuannya tetap sama. Ya. Nah, di sini tahap selanjutnya ada Bapak buat di sini tips. Pak. Iya ya. Izin ke toilet ya, Pak. Oh iya, 5 menit ya, jangan lewat 5 menit. Nanti Ya, Pak. di toilet tuh. Ya,
Pak. Jangan kamu merokok di situ. Ini anak-anak ini suka merokok. Enggak, Pak. Merokok itu membunuhmu katanya, Pak. Iya, betul. Kanker nanti, kantong Iya, kering. Pak. Ya, Yang silakan. merokok, yang lain mati. Baik, kita lanjut. Tips meningkatkan skill passing. Di sini ada yang pertama itu memahami fungsi passing atas. Kita harus memahami apa fungsi dari passing atas itu. Jelas fungsi dari passing atas itu adalah untuk mengumpan bola atau membangun serangan pada saat permainan bola voli. Tujuannya adalah memberikan umpan sebagus mungkin kepada spiker. Itulah tujuannya. Nah, kemudian melatih jari-jari tangan. Nah, di sini bisa juga dia pakai grip. Tahu kalian grip kan? Pernah ada yang tahu grip? Ada yang tahu grip? Apa itu, Anak-anak? Pak? Ya, Belum, dia Pak. Belum pernah dengar, Pak. Oh iya, dia semacam alat. Memang Bapak tidak tampilkan di sini. Alat untuk melatih pergerakan jari berbentuk seperti Yang apa? kayak jadinya? per itu ya Pak, yang Ya, kayak per benar. kayak Ya. tang. Ya, Kayak ya, gini seperti itu itu. bentuknya, Pak ya? Ya, tapi pergerakannya bukan gini ya Pak, Pak Sudarman, anak-anakku. Bukan gini caranya melatihnya. Kalau latihan jari seperti ini itu beda lagi apanya, bentuk latihannya ya. Ini seperti ini. Pegangannya. Gini. Ya, seperti memegang tang atau juga gunting. Seperti yang dijelaskan oleh Entriwan tadi, dia ada berbentuk per. Ya, Berarti aku selama ini salah Iya, ya, Pak. Pak. Aku sering gini-gini. ya, Wak Makanya Sudarman. nggak kuat tangannya Mas Sudarman. Sudarman ngapain itu, Pak? Iya, iya, Ya. iya. Kalau Wak Sudarman tadi, dia latihannya mungkin yang seperti ini itu bentuk latihannya beda lagi tuh. Dia agak-agak seperti bola dia nanti kita latihannya ya. Nah, Iya, ya. iya, Pak. Salah berarti saya tuh, Pak. Alah, Balon kalau- itu Mas Sudarman, balon. itu dia balon kata Entriwan. Latihannya Iya, itu Entriwan. pakai sarana balon. Nah, ini Memang. untuk pakai grip. Nah, kemudian tips yang kemudian itu ada persiapan dan kuda-kuda. Nah, kalau kuda-kuda ini biasa kalau kuda namanya kuda-kuda pasti selebar bahu. Ya, lutut ditekuk. Kalau kuda-kuda itu tekukannya itu sampai mana kira-kira? Coba, ada yang bisa menjelaskan itu? Saya, Pak. Ya, coba Muhammad Haris. Sampai capek turun ke bawah, Pak. Ya, Haris bilang kuda-kuda itu sampai capek turun ke bawah. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Dia paha itu sampai datar, Pak. Bentuknya horizontal, Pak. ya benar. Nah, kuda-kuda itu ya persiapannya itu dibuka selebar bahu dan lutut ditekuk datar ke paha. Itulah dia kuda-kuda. Nah, gerakan kemudian adalah gerakan inti. Gerakan inti ini mulai dari pertama sampai akhir kita harus pahami. Nah, seperti itu. Di sini ada pertanyaan atau kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut, Pak. Lanjut, Nah, Pak. tentunya kalau kita bicara bola voli, permainan bola voli atau materi bola voli, tentunya di situ ada yang namanya lapangan dan peralatan bola voli. Nah, disinilah Bapak tampilkan yang namanya lapangan dan alat-alatnya. Coba perhatikan alat-alatnya ini. Coba perhatikan dan coba dibahas 5 menit. Apa-apa aja alat dan peralatan bola voli yang ada Bapak tampilkan di situ. Ya, silahkan anak-anak.
Ada yang bisa menjelaskan? Cukup satu orang Saya, aja, biar Pak. kita lanjut. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, coba Muhammad Haris. Itu saya lihat gambar lapangan, Pak. Ada kursi di sampingnya, Pak. Ada netnya, Pak. Itu ada ukurannya 1 meter, Pak. 1 meter 43. Hilang, Pak. Pak. Kita tunggu Bapak kita kembali. Pak. Maaf tadi Bapak terlempar mungkin jaringannya. Siapa yang melempar Bapak, Pak? Inilah nih, entah Bilang sama siapa. Makanya Pak, jangan cerita Nah. bola Pak. Nah, Pak, ada Saya yang mau jahil jelas ini. nih, Pak. Ya, ya. Ntar Bapak searching lagi ya, biar Ya, jelas Pak. lagi. Pak, ikut kali semesannya Pak. Iya, kenapa asing tadi, Bu? Sudah kelihatan? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Sebentar lagi Pak. tuh. Masih loading, Pak. Udah, Loading. Pak. Udah, Udah, Pak. tadi. Coba, siapa tadi yang mau menjelaskan? Haris, Pak. Haris Ya. tadi, Pak. Coba, Haris, jelaskan. Ya, di situ saya lihat ada orang pegang bendera, Pak. Ya. Apa lagi? Ada meja, Pak. Ya. Ada Nah, cukup segitu. Ada lagi? Ya. 1 meter itu, Pak. 1 M itu, Pak. Ya, 1 M. Ya, nanti ini bukan 1 M-nya permainan skater ya. Iya, Pak. Nah, ya, ada lagi. Sudah. Ya, ada gambar bola sama ukurannya, Pak. Ya, benar. Bahannya kulit itu, Pak. Ya, ya. Yang jelas kulitnya bukan kulit manusia ya. Iya, Pak. Ya. Tapi itu, Pak, orangnya kok berbeda, Pak. Ya, nanti Bapak jelaskan. Iya, Pak. Ya, sudah? Ada lagi? Netnya kok rendah sekali ya, Pak. Ya, nanti Meter. berapa? Sudah rendah kali netnya ya, Pak. 1 meter netnya. Ya, nanti Bapak jelaskan lagi ya. Dah. Baik. Nah, di foto yang Bapak share screen-kan ini ada bentuk lapangan, ada juga di sini ada wasit, ada linesman, dan ada pencatat skor. Dan ini adalah para pemainnya. Nah, di sini dapat kita lihat mereka sedang melakukan kuda-kuda yang ditekuk. Nah, ada bola. Bola di sini berbahan kulit, yang jelas bukan kulit manusia dan kulit buaya. Ya. Kemudian ada bahannya, ada keliling, ada juga berat, ada tekanan. Nah, di sini panjang lapangan dan lebar sudah jelas. Net yang tidak jelas di sini sepertinya. Nah, yang 1 meter ini sepertinya itu jarak tiang ke sampingnya. Nah, yang jelas yang belum kalian lihat di sini ukurannya mungkin ya, ukuran tinggi netnya. Nah, untuk siapa yang tahu ini ukuran tinggi net untuk putra dan putri? Coba, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, siapa itu? Edi ya? Pak, Haris, ya. Coba Haris saja ini. Yang lain ini ngapain ini? Tidur. Saya, Pak. Coba gantian dulu. Jangan Haris dulu lah. Nggak pernah pula Pak. kami ukur netnya, Pak, berapa tingginya. Berarti waktu sekolah SMP dulu tidak pernah dijelaskan berarti ya. Karena kan kita udah kelas 1 nih.
SMA. Coba, ada yang tahu? Tadi ada yang tahu Saya tadi? Pak, Ya, Daniel. coba Daniel. 2 meter Pak. Kalau Daniel saya bilang, nggak lupa karena nggak pernah Pak lagi main di lapangan yang sebenarnya kami pakai bola plastik Pak. iya ya. Waduh. Iya Pak. Ya, Itu yang saya ingat sih Pak. ya, Daniel bilang 2 meter. Coba yang lain. Ada yang lain? Saya Ada Pak. lagi? Siapa itu? Saya Pak. Fitri Oh ya, Pak. Fitri. Coba, Fitri. Untuk putri 2,24 meter Pak. Tapi putranya lupa Pak. Ya, untuk Putri dua yang lebih mudah diingat itu Putri 224. Nah, 224. Kalau untuk putra sepertinya Fitri lupa karena sering bermainnya itu untuk kelas putri aja. Kalau Iya putra Pak. tidak. Coba yang lain. Saya Kalau putri Pak, sudah. Ya, Edi, coba. kalau nggak salah saya Pak, kalau untuk putra itu 2,44 meter ya Pak. Ya, ada yang kalau Edi bilang 2,44 meter. 244. Yang lain ada? Nah, baik. Putri tadi 224, putra 244. Ada juga 243, Pak. ya, nah ada juga di sebagian ahli mengatakan dia 243. Ada yang bilang 244. Tapi nanti kita sesuaikan aja di lapangan ketika kita di lapangan ya, melakukannya ya. Nah, di sini Berarti ada Daniel salah Pak. Daniel tadi salah Pak. Daniel tadi bilang 2 meter. Karena Iya mungkin Pak. ketika Daniel melakukan ini di sekolah karena bolanya pun berbahan plastik, mungkin ini gurunya memodifikasi ini sepertinya, memodifikasi permainan. Makanya dibuat 2 Oh, meter. Nah, iya Pak. ya, karena bolanya pun bola plastik kan Daniel. Iya Pak. Bola plastik yang Ah, kami pakai Pak. ya, karena keterbatasan alat dan media mungkin di sekolah, guru tersebut memodifikasi lapangan, net, dan juga bolanya. Tidak apa-apa Daniel, nah, makanya nanti di sini kita di SMA sudah memakai alat yang sebenarnya. Baik, Iya ada Pak. lagi pertanyaan? Ada terkait dengan passing ini atau kita lanjut? Saya mau nanya Pak. Ya, Lanjut. Udah mau ada pulang itu yang mau nanya Pak. itu. Ya Pak, saya tanya Pak. Ya, siapa itu? Ini ada di sini kursi. Ini tinggi kali kursinya. Apa ini fungsinya Pak? Oh ya, tadi Bapak lupa menjelaskan. Iya Pak. Kursi ini adalah tempat wasit. Kenapa harus tinggi? Karena wasit itu harus melihat keseluruhan lapangan, baik lapangan maupun pergerakan dari pemain bola voli itu ataupun di mana jatuhnya, walaupun sudah ada linesman yang membantu. Keputusan itu mutlaknya di tangan wasit, makanya posisinya harus lebih tinggi. Begitu dia Gunawan. Sudah? Ya Pak. Nah, baik. Kita lanjut aja ya. Bisa? Nah, di sini ada video pergerakan atau dia passing atas. Nanti Bapak putar setiap kelompok melihat dan menjelaskan bagaimana sebenarnya passing atas itu. Tadi udah kita lihat juga, tapi dia dalam berbentuk gambar. Nah, kita lihat pergerakan aslinya. Ya, Bapak putar dulu ya. Baik, silakan diperhatikan teknik dasarnya.
Nah, baik. Apa yang kalian lihat di video itu? Coba disimpulkan secara singkat, karena setiap kelompok aja ya, jangan individu, biar lebih cepat. Ada yang bisa jelaskan? Saya Pak, anak-anak? entry. Ya, coba satu orang aja, biar waktu kita mungkin udah mau bel ini ya. Udah mau Ya, Pak. pergantian jam ini ya, baik. Jadi Pak, di video itu tadi sudah dijelaskan tahap-tahap untuk melakukan passing atas, mulai dari cara memegang bola. Nah, sampai ke cara passing atau memberikan kepada teman satu regu atau untuk melewati net. Kemudian, untuk latihan passing atas ini, di sana juga dijelaskan boleh dengan cara lempar tangkap bola. Itu Pak. Ya, nah, baik. Mungkin waktu kita sebentar lagi udah habis. Nah, yang dijelaskan oleh Triwan mungkin udah sama-sama kita pahami ya. Ada yang tidak paham lagi? Paham, Pak. Sudah Pak, sudah paham. Paham. Jadi itulah dia tadi pembelajaran kita tentang materi bola voli yang lebih kita fokuskan ke passing atas. Tahap demi tahap sudah kita lihat. Tinggal nanti bagaimana caranya kita di lapangan untuk mempraktikkannya. Mungkin minggu depan akan kita lakukan pergerakan-pergerakannya. Nah, sebelum kita menutup ini pembelajaran kita hari ini, apakah semuanya sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, paham. Nah, minggu depan jangan ada yang tidak hadir lagi. Hendrikus, udah masuk Hendrikus tadi? Atau memang masih di BP dia nih? Atau masih main thread dia? Masih, Pak. Masih Belum diproses, Pak. Di BP dia, Pak. Di BK. Oh, berarti si Hendrikus ini ketika diproses sampai main thread kayaknya ini, makanya lama ini. Ya, baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, coba ketua kelas Ya, Pak. kita doa dulu lagi sebelum kita tutup. Ya, silakan Bapak serahkan ke ketua kelas. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk Bapak Aswar Juri sudah memberikan pembelajaran kepada kami pagi ini. Sebelum kita selesaikan pembelajaran ini,
Kita berdoa teman-teman supaya pembelajaran ini nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Udah Pak. Baik. Pembelajaran hari ini kita sudahkan, kita cukupkan mungkin sampai sini aja yang dapat Bapak berikan materi hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Waalaikumsalam pagi Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak.